Bayangkan sejenak engkau berdiri di sebuah kota tua yang telah menyaksikan ribuan tahun iman, armata, dan mukjizat. Yerusalem. Disinilah jejak Maria, Ibu Yesus, dikenang dalam kesedihan dan cinta yang terdalam. Pembukaan di dalam kawasan Old City Yerusalem, tidak jauh dari jalan yang ditempuh Yesus memikul salibnya, berdirilah sebuah gereja kecil namun penuh makna. Gereja Bunda Dukacita Our Lady of Sorrows. Tempat ini dibangun untuk menghormati 7 penderitaan Maria, perempuan sederhana yang dipanggil Tuhan untuk menjadi ibu Sang Mesias, namun juga harus menanggung luka paling dalam seorang ibu. Akar tradisi, 7 penderitaan Maria dalam tradisi gereja Katolik kuno, Maria bukan hanya sosok kudus dan penuh rahmat. Ia juga disebut Mater Dolorosa Bunda Dukacita. 7 penderitaan utamanya dikenang oleh umat sejak abad ke-12, lalu ditetapkan secara resmi di liturgi gereja. Berikut 7 momen Dukacita Maria yang diperingati di gereja ini. 1. Nubuat Simeon dalam Lukas kedua. Ayat 34-35, Simeon menubuatkan di Bait Allah, jiwamu sendiri akan ditembus oleh pedang. Maria tersentak, ia tahu bayi kecil di gendongannya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih pedih. 2. Pelarian ke Mesir saat Herodes memburu bayi-bayi di Bethlehem, Maria bersama Yusuf melarikan diri ke Mesir. Ia bukan hanya pengungsi, ia adalah seorang ibu yang harus menyelamatkan anaknya dari kekejaman dunia. 3. Yesus hilang di Bait Allah ketika Yesus berusia 12 tahun, ia hilang selama 3 hari. Maria mencari dengan panik, takut, gelisah sampai ia menemukannya mengajar para rabi di Bait Allah. 3 hari ketidakpastian yang menorehkan keluh di hatinya. 4. Maria bertemu Yesus memikul salib, inilah momen paling emosional di Via Dolorosa. Maria menyaksikan anaknya tersandung, dipukuli, memakai mahkota duri. Namun ia tidak bisa menghentikan penderitaan itu. Bayangkan pandangan mata ibu dan anak saling bertemu di tengah penderitaan. 5. Maria berdiri di bawah salib di puncak Golgota. Maria tidak lari. Ia berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Dalam Yohanes 19, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Maria menerima bukan hanya kematian putranya, tetapi juga panggilan menjadi ibu bagi gereja. 6. Tubuh Yesus diturunkan dari salib, luka paling manusiawi sebagai seorang ibu. Maria memegang tubuh Yesus yang telah mati, tak bernyawa, berbalut darah. Tubuh yang dulu ia gendong saat lahir. Banyak lukisan pia di dunia mengingatkan detik memilukan ini. 7. Kristus dimakamkan saat Yesus dibaringkan di kubur. Maria menatap batu yang menutup pintu makam seolah menutup lembaran kehidupan anaknya. Namun di balik duka terdalam, iman Maria tidak padam. Ia percaya Tuhan akan bekerja dan kebangkitan itu akhirnya datang. Gereja yang menyimpan air mata dan harapan Gereja Bunda Dukacita dibangun oleh komunitas Katolik di Yerusalem untuk mengenang semua itu. Di dalamnya engkau akan menemukan altar sederhana patung Maria berwajah duka, relief 7 penderitaan, doa dari berbagai bahasa dunia, tidak seperti basilika besar di Roma atau basilika Nativity di Bethlehem. Tempat ini kecil, tenang, dan personal. Namun justru keheningan itu yang membuat pengunjung merasakan kedalaman iman Maria. Ziarah, tradisi, dan iman setiap tahun, umat dari Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia datang ke Yerusalem untuk menyusuri kembali penderitaan Kristus. Di Gereja Bunda Dukacita, banyak yang berdoa untuk keluarga yang bermasalah, untuk ibu-ibu yang kehilangan anak, untuk mereka yang merasakan duka mendalam, untuk kekuatan menghadapi penderitaan, karena kisah Maria bukan hanya tragedi, tetapi pengharapan bahwa Allah tetap bekerja bahkan saat hidup terasa gelap. Penutup gereja ini tidak sekadar batu dan kayu. Ia adalah monumen air mata seorang ibu, penanda bahwa Yesus sungguh manusia, lahir dari seorang perempuan nyata yang mengasihinya lebih dari siapapun, dan sekaligus monumen iman yang tidak goyah. Melalui keheningan Gereja Bunda Dukacita di Yerusalem, kita diingatkan, iman tidak selalu berarti bebas dari penderitaan. Namun di tengah penderitaan, Allah tak pernah meninggalkan. Dan seperti Maria, air mata dapat berubah menjadi kemenangan. Akhir naskah sebuah perjalanan 7 penderitaan yang melahirkan satu sukacita terbesar, kebangkitan.